Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Hari ini kita berjumpa kembali. Dan bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda masih dalam keadaan sehat, masih tetap di rumah saja, dan masih tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita masih belajar pada mata kuliah manajemen PTK. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia pada SMK atau manajemen SDM pada SMK. Baik, kita mulai sekarang. Pada sekolah menengah kejuruan, tentu setiap manajer menginginkan adanya peningkatan mutu. Karena itulah menjadi tujuan dari manajemen pada sekolah menengah kejuruan. Nah, bagaimana bisa mewujudkan sekolah menengah kejuruan atau SMK itu menjadi sekolah yang bermutu? Tentu yang ada di dalamnya yaitu SDM-nya, karena yang menggerakkan itu adalah SDM, yang menggerakkan SDM, betul. Nah, SDM itu harus mempunyai beberapa kompetensi. Bagaimana cara mengukur sumber daya manusia itu mempunyai kompetensi? Ada 3 ukuran. Yang pertama, sumber daya manusia, baik itu guru maupun tenaga kependidikan, itu harus mempunyai pengetahuan atau knowledge di situ. Yang kedua, ukurannya adalah dia mempunyai sikap kerja yang profesional atau attitude yang profesional. Dan yang ketiga adalah dia mempunyai keterampilan atau skill. Dan itulah yang menjadi indikator atau alat ukur seseorang atau sumber daya manusia itu disebut sumber daya yang berkualitas. Kenapa berkualitas? Karena dia mempunyai kompetensi. Ukurannya ada 3 hal tersebut. Baik, kalau kita bicara tentang pendidikan, atau khususnya adalah pendidik, yaitu guru, dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru, tentu guru itu menjadi pemimpin bagi anak didiknya. Guru menjadi pengikut, yang diikuti oleh para muridnya. Oleh karena dia memimpin, maka seorang pemimpin itu pasti mempengaruhi maupun hal yang positif maupun hal yang negatif. Lah, idealnya memang kita sebagai guru itu memengaruhi hal yang positif. Tapi tidak mungkin semua orang itu mempunyai pengaruh hanya yang positif saja tanpa dia mempunyai hal yang tercela, yaitu yang mempunyai hal yang pengaruh yang negatif. Nah, maka dari itu dalam proses manajemen sumber daya manusia itu kita mengelola, kita memanage agar sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan, itu memengaruhi hal-hal yang positif terhadap anak didik kita atau murid kita. Baik, kita lanjutkan. Dalam proses pendidikan ada keinginan, ada tujuan. Tadi yang saya sebutkan, semua sekolah menengah kejuruan pasti menginginkan manajemen yang berkualitas. Manajemen yang berkualitas tentu tujuannya adalah manajemen yang mampu menciptakan kualitas pada sekolah menengah kejuruan itu. Salah satu indikator atau alat ukur dari berkualitasnya manajemen SMK tentu adalah output atau lulusan, yaitu lulusan yang bermutu. Nah, untuk mendapatkan lulusan yang bermutu itu berbagai cara dilalui. Karena memang semua SMK itu menginginkan outputnya, lulusannya bermutu, sebagai indikator bahwa manajemen pada sekolah itu adalah bermutu. Yang pertama adalah mulai dari proses input siswa. Ketika siswa itu atau calon siswa itu mendaftar sebagai siswa baru. Dan kemudian
setelah input siswa, pendaftaran siswa baru pasti akan mengalami proses belajar pembelajaran atau PBM ya. Nah, dalam proses belajar mengajar itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah lingkungan, environmental input. Pasti proses pembelajaran itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik itu geografi, baik itu demografi, pemerintahan, regulasi, politis, ekonomi, sosial, hukum, dan budaya, dan sebagainya. Yang namanya proses pembelajaran itu salah satunya dipengaruhi oleh yang namanya environmental input atau lingkungan. Yang kedua, dipengaruhi oleh instrumen input. Ada di dalamnya kurikulum, ada di dalamnya guru, ada di dalamnya instrumen itu adalah sarpras, ada biaya, ada manajemen pendidikan. Tidak mungkin suatu proses pembelajaran itu dilakukan tanpa ada kurikulum. Tanpa adanya guru, tidak mungkin terjadi proses pembelajaran. Tanpa ada sarpras, tidak mungkin terlaksananya proses pembelajaran. Tanpa ada biaya, tidak mungkin ada proses pembelajaran. Tanpa manajemen pendidikan pun sebenarnya tidak akan terjadi proses pembelajaran. Kalau proses pembelajaran dengan beberapa hal yang memengaruhinya tadi itu berdampak atau berjalan dengan bagus, maka outputnya akan menghasilkan output yang berkualitas atau output yang berquality. Kalau outputnya berquality, tentu pada akhirnya adalah outcome-nya atau lulusannya mampu yang bekerja pada bidang yang diinginkan atau mampu kepekerjaannya itu besar. Kalau outcome-nya itu bagus atau banyak lulusannya yang bekerja pada bidangnya atau angka pekerjaannya tinggi, dengan sendirinya itu indikator lulusan dari sekolah menengah kejuruan itu adalah bagus. Kalau outputnya atau lulusannya bagus, hampir dipastikan yang namanya proses BBM-nya itu juga bagus. Kita lanjut. Nah, oleh karena itu, dengan tujuan untuk menciptakan lulusan yang bermutu atau berkualiti dan pada akhirnya juga akan menghasilkan outcome yang sesuai dengan bidangnya yang besar, maka perlu adanya memanage tenaga kependidikan, baik itu guru maupun tenaga kependidikan atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, apa manajemen tenaga kependidikan? Mengapa perlu manajemen tenaga pendidikan dan bagaimana mekanisme manajemen tenaga kependidikan? Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari hal pengertiannya dulu. Pengertian dari tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggara pendidikan yang terdiri dari, yang pertama, tenaga pendidik, atau biasa kita sebut kalau di SMK atau di sekolah itu adalah guru. Kalau di perguruan tinggi itu dosen. Kemudian termasuk tenaga kependidikan adalah administrator pendidikan. Termasuk tenaga kependidikan adalah teknis pendidikan. Khusus untuk tenaga pendidik, kita mengenalnya di sekolah guru namanya. Kalau di perguruan tinggi tadi saya sebutkan namanya dosen. Konselor termasuk tenaga pendidikan, pendidik. Pamong belajar termasuk tenaga pendidik. Widya Iswara termasuk tenaga pendidik. Tutor termasuk tenaga pendidik. Instruktur termasuk tenaga pendidik. Dan pembimbing juga termasuk tenaga pendidik. Supervisor tenaga pendidik. Nah, selanjutnya
menurut undang-undang, pengertian dari pendidik itu adalah tenaga profesional, saya garis bawahi yang profesional, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Tadi saya garis bawahi tentang kata-kata profesional, artinya profesional. Profesional itu ada ketentuan undang-undang. Orang disebut profesional karena dia profesinya memang melaksanakan tugas pembelajaran pada siswa, guru. Harus dibedakan antara kerja dan profesi. Kalau profesional itu dia pasti sudah menjalani profesi itu sudah lama. Kalau seseorang itu hanya kerja saja, dia bisa saja dia melaksanakan pekerjaan itu hanya sesaat. Tapi kalau profesi itu dia sampai mengerjakan pekerjaan itu dalam kurun waktu yang lama, dalam waktu yang runtun, syarat-syarat pendidikan, syarat-syarat keterampilan, syarat-syarat kompetensi itu ada sampai dia pada profesi yang dikerjakan itu, sehingga dia sampai kepada peringkat profesional. Kemudian pendidik itu berhak memperoleh, karena dia melaksanakan profesi itu, maka pendidik itu berhak memperoleh yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Atau biasanya sekarang itu penghasilan itu berupa gaji, berupa honor, berupa pendapatan yang sifatnya adalah rutin, karena dia menjalankan profesi itu secara rutin. Kemudian jaminan kesejahteraan sosial, ada sekarang ini jaminan kesehatan, asuransi dan sebagainya, itu adalah jaminan kesejahteraan. Yang kedua, dia mendapatkan atau memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, dia mendapatkan pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Pembinaan karir tujuannya untuk meningkatkan profesionalitas. Yang keempat, dia mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang tentang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Itu fungsinya adalah untuk perlindungan hukum bagi guru dan dosen dalam melaksanakan tugas. Yang kelima adalah kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kewajiban tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, dia harus mampu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, suasana pendidikan yang menyenangkan, harus kreatif, harus dinamis dan logis dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, dia berkewajiban mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, karena dia adalah ada pada bagian dari dunia pendidikan, baik bagi tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya, khususnya adalah bagi tenaga pendidik. Oleh karena itu, baik dosen, baik itu guru, itu ada yang namanya kode etik. Tujuannya adalah menjadikan dirinya itu menjadi teladan bagi murid kalau dia guru, bagi mahasiswa kalau dia dosen, dan dia mampu menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sebagai tenaga pendidik pada lembaga pendidikan. Kita lanjut.
Tenaga kependidikan menurut undang-undang adalah pengertiannya adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama. Ada yang kedua, pengertian yang kedua tentang tenaga kependidikan menurut undang-undang. Yang dimaksud personel di situ, tadi kan personel atau anggota masyarakat, adalah orang-orang yang melaksanakan sesuatu tugas untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang ketiga, dalam konteks lembaga pendidikan atau sekolah, itu namanya disebut dengan sebutan pegawai atau pegawai sekolah. Itu termasuk namanya tenaga kependidikan. Nah, kita lanjut pada pengertian manajemen tenaga kependidikan. Apa yang dimaksud dengan pengertian manajemen tenaga pendidikan? Yaitu rangkaian kegiatan menata tenaga kependidikan dengan cara mencari, menggunakan, membina, mengembangkan, memelihara, hingga pemutusan kerja agar dapat menyelenggarakan satuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang perlu kita garis bawahi, mulai dari mencari, menggunakan, membina, mengembangkan, dan memelihara hingga pemutusan kerja. Ada berapa itu? Mencari, menggunakan, membina, mengembangkan, memelihara, dan pemutusan kerja. Ada tugas manajemen tenaga kependidikan, itu ada 6 poin tugas rangkaian dari manajemen tenaga kependidikan. Nah, mengapa diperlukan manajemen tenaga pendidikan? Karena tenaga kependidikan merupakan unsur terpenting dalam lembaga pendidikan. Yang kedua, tidak meratanya dalam penyebaran. Kalau Anda ada pada suatu komunitas, baik itu provinsi, kabupaten, dan sebagainya, kadang-kadang kan jumlah gurunya itu tidak merata di satu tempat. Yang ketiga, kenapa perlu atau mengapa diperlukan manajemen tenaga pendidikan? Karena rendahnya kemampuan profesional. Khususnya kalau guru itu kan ada 4 kompetensi. Salah satunya adalah kompetensi profesional. Nah, kenapa perlu di-manage tenaga itu? Karena profesionalnya itu rendah. Dan juga pada tenaga kependidikan, karena rendahnya kemampuan profesional, maka organisasi itu atau lembaga pendidikan itu tidak bisa berjalan sesuai dengan tujuan, tidak bisa jalan secara efektif dan secara efisien, maka harus ditata. Kemudian kurangnya kemampuan wawasan iptek, apalagi sekarang tidak ada atau bahkan semua lembaga pendidikan itu dalam melaksanakan fungsinya pasti sudah menggunakan yang namanya ilmu pengetahuan teknologi. Salah satunya adalah IT. Dan karena kurang wawasannya iptek, maka perlu ditingkatkan. Nah, itulah salah satu tugas dari manajemen tenaga kependidikan. Yang kelima adalah kurangnya posisi dan martabat tenaga pendidikan di mata masyarakat. Karena kurangnya wawasan iptek, karena kurangnya kemampuan profesional, itulah yang menyebabkan kurangnya posisi dan martabat tenaga pendidikan di mata masyarakat. Ini adalah yang tadi saya sebutkan, ada 6 poin. Yang satu adalah tugas pokok manajemen sumber daya pada lembaga pendidikan, ada 6, yaitu merencana, rekrut, penempatan, pembinaan, pemeliharaan, dan pemberhentian. Kapan dilakukan perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan? Kapan rekrutmen? Kapan dan di mana penempatan dan penugasan? Bagaimana implementasi dari pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan? Bagaimana
implementasi pemeliharaan dan seperti apa tenaga pendidik dan pendidikan itu bisa diberhentikan. Nah, akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang pertama, kita dimulai dari rekrutmen. Ada pertanyaan, kenapa harus ada rekrutmen? Jawabannya yang pertama adalah karena alasan berdirinya organisasi baru. Kalau ada sekolah baru berdiri maksudnya, itu kan pasti dia membutuhkan tenaga-tenaga pendidik maupun kependidikan. Nah, itulah salah satu alasan kenapa harus ada rekrutmen. Yang pertama. Yang kedua, adanya perluasan atau ekspansi kegiatan organisasi. Atau biasanya ada 3 prodi, karena ada ekspansi ditambah prodi-prodi baru, misalnya ada 4 prodi, berarti kan ada kegiatan rekrutmen untuk menyesuaikan kebutuhan. Itulah yang disebut dengan ekspansi kegiatan organisasi. Yang ketiga, terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Karena berkembang organisasinya, mungkin ada unit-unit produksi baru, ada lab baru dan sebagainya, maka dibutuhkan pula tenaga-tenaga baru. Itu adalah terciptanya pekerjaan dan kegiatan baru. Yang keempat, adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain. Ada guru, ada karyawan yang pindah ke sekolah yang lain, ada mutasi. Tidak mungkin kekosongan pekerjaan baik dari guru maupun tenaga kependidikan itu dibiarkan kosong, pasti ada rekrutmen. Yang kelima adalah adanya pekerjaan yang terhenti, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat. Ada guru, ada tenaga kependidikan yang diberhentikan, baik itu karena pensiun, karena dia itu melakukan sesuatu tindak pidana dan sebagainya, yang akhirnya ada pemberhentian, sehingga harus ada pengganti. Yang keenam, adanya pekerjaan yang berhenti karena memasuki usia pensiun, tadi saya sebutkan. Dan yang ketujuh, karena ada meninggal dunia. Baik, kita lanjutkan. Tadi, seperti yang dalam slide sebelumnya, ada penilaian, ada indikator seseorang itu dianggap berkompetensi dalam melaksanakan tugas, yaitu ada 3. Dia pasti mempunyai attitude, dia mempunyai pengetahuan, dan dia mempunyai skill. Nah, sekarang komponen kompetensi guru itu seperti apa? Ada 3 komponen kompetensi guru. Yang pertama dalam hal pengelolaan pembelajaran, yang kedua dalam pengembangan profesi, dan yang ketiga dalam penguasaan akademik. Dan inilah yang menjadi dasar standar kompetensi guru atau SKG. Salah satunya adalah kalau dalam hal pengelolaan pembelajaran, guru itu harus mampu menyusun rencana pembelajaran. Guru harus mampu membuat RPP. Guru harus mampu melaksanakan RPP yang dibuatnya sendiri. Artinya RPP itu idealnya diciptakan, dibuat oleh guru yang mengajar itu sendiri, bukan orang lain. Walaupun toh materinya sama, walaupun toh itu bidangnya sama, tapi idealnya seorang guru pada mata pelajaran itu harus menciptakan, menyusun, dan melaksanakan RPP yang dia buat sendiri. Yang kedua, pelaksanaan interaksi belajar. Yang ketiga, guru harus mampu menilai prestasi belajar siswa. Yang keempat, pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar siswa. Tidak hanya mampu menilai itu prestasi atau tidak, tapi guru harus mampu melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar. Kemudian dari komponen pengembangan profesi, guru harus mampu menyediakan waktu, harus mampu memanage dirinya sendiri untuk mengembangkan profesi guru. Kenapa perlu pengembangan profesi? Karena profesi guru itu profesi yang berkembang, terus harus bisa menyesuaikan kebutuhan.
baik kebutuhan bagi dirinya sendiri, bagi sekolah, maupun bagi siswanya sendiri. Yang ketiga, komponen yang ketiga adalah komponen penguasaan akademik. Guru harus mempunyai pemahaman tentang wawasan pendidikan. Guru harus mampu menguasai bahan kajian akademik. Nah, dari ketiga komponen inilah dalam setiap tahunnya guru itu akan dinilai kompetensinya berupa UKG, dan standar kompetensi guru inilah basicnya dari komponen ketiga ini. 5 aspek karakterisasi kompetensi guru. Yang pertama, kenapa guru itu harus mempunyai kompetensi? Apa saja yang menjadi karakter dari sebuah kompetensi guru? Yang pertama adalah motivasi. Motivasi itu dorongan, yaitu sesuatu di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Karena motivasi, karena semangat untuk berbuat baik, semangat untuk membantu siswa, semangat untuk berkarya, semangat untuk berprestasi, itulah motivasi. Dan motivasi guru, sejak ia awal menjadi guru sampai dia selesai menjadi guru, harus ada pada diri seorang guru. Harus menjadi motivasi. Dia menjadi motivator. Dia akan menjadi penyemangat bagi siswanya. Dia akan menjadi contoh atau tauladan bagi siswanya. Yang kedua, trait. Trait itu kepribadian atau watak yang membuat orang untuk berperilaku. Nah, disinilah pada trait inilah maka setiap sekolah atau bahkan setiap profesi termasuk di dalamnya guru itu mempunyai kode etik guru. Bagi siswa setiap sekolah juga ada kode etik siswa, itu ada. Dan setiap peserta, kalau misalnya kode etik siswa, setiap siswa harus taat kepada kode etik itu. Yang ketiga, self concept atau sikap dan nilai-nilai yang dimiliki. Yang keempat, knowledge, informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Misalnya bidang otomotif, tentu dia menjadi seorang yang banyak informasinya tentang dunia otomotif. Kalau dia pada bidang IT, tentu dia menjadi orang yang banyak informasinya tentang bidang-bidang IT dan seterusnya. Yang kelima adalah skill, kemampuan untuk melaksanakan sesuatu tugas mental dan tugas fisik tertentu. Ada 5 aspek karakteristik kompetensi guru. 1, motivasi. Kedua adalah trait. Yang ketiga adalah self concept. Yang keempat adalah knowledge. Yang kelima adalah skill. Nah, tadi yang saya sebutkan komponen dari kompetensi guru. Dan ini menjadi SKG, standar kompetensi guru. Dan kalau Anda besok melakukan penelitian tentang tindakan kelas, salah satunya yang dinilai adalah guru. Guru dinilai oleh sejawatnya. Nah, inilah yang indikator penilaian guru agar sesuai dengan standar kompetensi. Ada 3 komponen tadi ya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Secara garis besar, para mahasiswa, guru itu memang tugasnya mendidik. Tugasnya guru mengajar. Tugasnya guru adalah membimbing. Bagaimana guru melaksanakan mendidik? Dia harus mampu merumuskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Artinya mendidik itu kan meneladani. Artinya memberi contoh sesuatu perbuatan agar siswanya meniru apa yang dilakukan. Itu mendidik. Kemudian tugas yang kedua, mengajar. Apa yang dilakukan? Meneruskan dan mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Artinya di sini, tugas mengajar itu mengajak siswa untuk berkembang, mengajak siswa untuk berpikir.
Buktinya adalah dia mengembangkan ilmu yang dimiliki, mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang dia kuasai. Yang ketiga, tugas guru melatih dan membimbing. Bagaimana caranya? Mengembangkan keterampilan dan menerapkannya. Nah, mendidik, mengajar, melatih, dan membimbing itu tugas guru secara profesi. Profesinya ya seperti itu. Nah, tapi ada tugas guru yang lain, yaitu dari sudut pandang kemanusiaan. Apa itu? Menjadi orang tua kedua. Orang tua pertama tentu di rumah. Orang tua kedua itulah guru. Yang kedua, dari aspek kemanusiaan, dia tentu karena guru itu adalah seorang manusia biasa. Guru harus mampu melahirkan karya, karena sifatnya manusia itu adalah yang dikenang pada akhirnya adalah karyanya. Guru harus mampu berkarya. Yang kedua, guru harus mampu berpikir karena dia menjadi guru. Guru adalah makhluk yang bermain, artinya tidak menutup kemungkinan bermainlah bersama dengan anak didik Anda. Yang ketiga adalah dari aspek kemanusiaan, transformasi diri. Yang keempat adalah auto-identifikasi. Dari aspek yang ketiga, dari aspek kemasyarakatan, guru mendidik dan mengajarkan warga masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik. Artinya, dia secara profesi, dia meneladani bagi anak didiknya. Tapi secara kemasyarakatan pun, guru ditempatkan menjadi profesi yang mulia, maka dia harus mampu meneladani bagi warga masyarakat yang lain untuk menjadi warga masyarakat yang baik. Dan tugas guru secara kemasyarakatan yang lain, dia mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini adalah jenjang fungsional guru. Kalau Anda masuk sarjana S1, Anda akan golongannya akan 3A. Kalau 2A itu lulusan SMA. Sekarang tidak ada. Guru dari lulusan SMA kan tidak ada. Sekarang minimal karena undang-undang menyebutkan guru minimal kualifikasi sarjananya adalah sarjana S1 ataupun D4. Jadi tingkat golongannya adalah 3A. Kalau kita bicara tentang jabatan, Anda jangan membayangkan jabatan kepala sekolah, jabatan wakil kepala sekolah, jabatan ketua prodi, itu namanya jabatan struktural namanya. Jabatan struktural kepala sekolah, wali kelas, terus ketua program studi, ketua lab, itu jabatan struktural. Nah, kalau misalnya Anda itu nanti menjadi guru dari lulusan S1, jabatannya adalah guru madya. Itu jabatan fungsional namanya. Anda harus bisa membedakan antara jabatan struktural dan jabatan fungsional. Nah, fungsional itu mulai dari guru pratama tingkat 1 sampai guru utama. Nah, kalau sampai guru utama itu sama dengan profesor kalau dosen. Jadi golongannya adalah 4E, golongan terakhir dari sebuah jabatan seorang guru. Maka golongan terakhir dari guru, maka jabatan fungsionalnya adalah guru utama, atau di situ bisa didapatkan ketika seorang itu mempunyai angka kredit atau KUM itu 1000. Nah, setiap tahun bagi seorang karyawan, bagi seorang pegawai, baik itu sebagai dosen, sebagai tenaga pendidik, sebagai guru dan sebagainya,
pasti ada penilaian pelaksanaan pekerjaan atau biasa disebut dengan DP3. DP3 itu merupakan suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan setiap pegawai selama setahun. Biasanya dimulai bulan Januari sampai dengan Desember. Siapa yang menilai? Pejabat penilai atau pejabat yang menilai seseorang. Unsur-unsur yang dinilai dalam DP3 ini adalah: 1. Kesetiaan, 2. Prestasi kerja, C. Tanggung jawab, D. Ketaatan, E. Kejujuran, F. Kerjasama, G. Prakarsa, dan H. Kepemimpinan. Oh ya, kalau misalnya dia itu adalah tenaga kependidikan, TUU dan sebagainya, maka yang nilai adalah pejabat yang menjadi atasannya. Kalau misalnya seorang guru, di samping dia dinilai oleh pejabat yang ada di atasnya, misalnya adalah ketua prodi, misalnya adalah kepala sekolah, juga dinilai oleh kerabatnya, artinya sesama guru yang jabatan fungsionalnya itu lebih tinggi dari dia. Tadi kita ke slide sebelumnya. Tadi saya katakan jabatan fungsional guru yang paling utama adalah guru utama. Kalau secara struktural, misalnya guru itu kebetulan menjadi wali kelas, tentu jabatan di atasnya adalah ketua program studi. Bagi ketua program studi, tentu pejabat di atasnya adalah kepala sekolah dan seterusnya. Tetapi kalau jabatan fungsional seorang guru itu adalah guru-guru yang jabatan fungsionalnya ada di atasnya. Misalnya Anda menjadi guru 3A golongannya, kemudian jabatan fungsionalnya adalah guru madya, maka orang yang bisa menilai Anda dalam DP3 dari guru atau dari sesama guru itu adalah guru yang jabatan fungsionalnya minimal guru madya tingkat 1 atau guru yang jabatan fungsionalnya berada pada lebih tinggi daripada yang dinilai. Intinya begitu. Nah, kemudian promosi. Kita seringkali mendengar kata-kata promosi. Promosi adalah perpindahan dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi, wewenang dan tanggung jawab yang semakin besar, status serta pendapatan juga semakin tinggi. Kalau orang itu dari DP3 itu ada peningkatan, maka orang itu berhak untuk mendapatkan promosi. Karena kesetiaannya tidak diragukan, karena prestasi kerjanya bagus, tanggung jawabnya bagus, ketaatannya bagus, kejujuran bagus, kerjasama tim bagus, prakarsa bagus, kepemimpinan bagus, maka orang tersebut atau karyawan tersebut atau guru tersebut berhak untuk mendapatkan promosi kalau itu ada. Artinya kalau jabatan yang lebih tinggi itu ada. Nah, promosi itu ada 3. Ada 4. Yang pertama adalah promosi sementara. Itu biasanya kalau ada pejabat sementara, ada kekosongan jabatan dan itu bersifat sementara karena artinya tidak definitif, hanya sementara. Yang kedua adalah promosi tetap. Ini adalah definitif. Artinya kalau misalnya ada kepala sekolah di mana kosong karena orangnya yang lama meninggal, itu kan tetap, maka itu adalah disebut dengan permanent promotion. Yang ketiga adalah promosi kecil. Itu biasanya perpindahan jabatan dalam
status yang sama, artinya eselonnya sama sebenarnya, tapi hanya pindah tempat saja. Kalau karena itu bersifat small atau kecil, maka wewenang, tanggung jawab, dan pertambahan gaji dan tunjangan pun tidak begitu besar. Small skala promotion. Yang keempat adalah promosi kering. Kelihatannya naik, tapi sama saja sebenarnya, hanya namanya saja yang meningkat jabatannya, tapi dari sisi income-nya tidak begitu menarik sebenarnya dari jabatan itu. Jabatan itu kan ada yang basah dan yang kering, gitu kan. Nah, siapa saja orang yang mendapatkan promosi? Siapa saja orang yang berhak untuk mendapatkan promosi satu jabatan? Karena dari DP3 tadi kan, orang kan impact dari DP3-nya yang bagus, nilai yang bagus. Nah, syarat promosi itu dilihat dari beberapa kriteria. Yang pertama adalah kejujuran orang dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua adalah disiplin. Yang ketiga adalah prestasi kerja. Yang keempat adalah kerjasama dengan tim. Yang kelima adalah kecakapan. Yang keenam adalah loyalitas. Yang ketujuh kepemimpinan. Yang kedelapan komunikatif. Dan yang kesembilan pendidikan. Yang bersatu adalah kejujuran. Kejujuran menjadi nomor satu untuk mendapatkan syarat promosi suatu jabatan. Yang kedua disiplin. Dan yang perlu saya sampaikan adalah kerjasama tim. Tidak ada seorang yang akan mampu melaksanakan tugasnya secara sempurna kalau dia itu tidak mampu bekerja sama dengan tim. Semakin orang itu mampu bekerja sama dengan tim, maka dia semakin mampu, kepemimpinannya semakin bagus. Indikatornya begitu. Khusus pada pengembangan karir guru, kegiatan pengembangan guru agar dapat memenuhi rencana karir yang dipilihnya itu. Yang kedua, kenapa perlu pengembangan karir guru? Karena kegiatan manajemen sumber daya manusia yang pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan oleh para guru agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan organisasi atau jabatan yang diharapkan. Adanya pergantian, adanya pengembangan itu agar semakin organisasi semakin efektif dan semakin efisien. Karena semakin efektif dan efisien, maka tercapailah tujuan dari organisasi, yaitu lembaga pendidikan. Ya, tentu pengembangan seorang karir guru itu berdampak. Salah satunya adalah dampak positif. Yang diharapkan kan berdampak positif memang. Yang pertama, dapat menggunakan keahlian personel dengan lebih baik. Yang kedua, meningkatkan efektivitas manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, memberikan kejelasan yang lebih baik tentang tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang keempat, merupakan promosi yang positif bagi sekolah, bagi lembaga akan itikat baiknya. Dan yang kelima, dapat lebih mampu mempertahankan karyawan yang baik. Artinya di situ sifatnya adil. Orang atau karyawan yang berprestasi perlu diberikan penghargaan, sementara karyawan yang tidak berprestasi dan di bawah standar pasti harus mendapatkan punishment. Itu adil. Dan itulah dampak positif dari pengembangan karir seorang guru. Jenis-jenis pengembangan karir. Yang pertama, ada yang namanya pendidikan dan pelatihan. Salah satunya in-house training atau biasa disebut dengan IHT, program magang, kemitraan sekolah, belajar dengan jarak jauh atau PJJ gitu ya.
Itu adalah pendidikan dan pelatihan. Yang kelima adalah pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Yang keenam, kursus singkat. Yang ketujuh, pembinaan internal oleh sekolah. Yang kedelapan, pendidikan lanjut. Dan Anda sebagai guru nanti harus menyisakan waktu untuk dalam hal tertentu Anda harus ikut training, dalam hal tertentu Anda harus kursus, dalam hal tertentu Anda harus mampu melanjutkan pendidikan. Jangan hanya cukup S1 saja. Terus pendidikan lanjut baik S2 maupun S3. Yang selanjutnya adalah kegiatan selain pendidikan dan pelatihan. Apa saja? Diskusi masalah-masalah pendidikan. Biasanya di situ ada forum kebersamaan. Salah satunya adalah MGMP, Musyawarah Guru MG Mata Pelajaran. MGMP itu adalah suatu sarana pengembangan profesional guru melalui kegiatan selain pendidikan dan pelatihan. Diskusi masalah-masalah pendidikan. Yang kedua, seminar. Yang ketiga, workshop, penelitian buku ajar, pembuatan media pembelajaran, pembuatan karya teknologi maupun karya seni. Itu adalah selain dari pendidikan dan pelatihan. Seorang guru yang dia kreatif, dia akan mampu membuat karya teknologi. Karena dia semakin kreatif, maka pengembangan karirnya dia semakin cepat. Walaupun toh dia menjalani profesi itu belum begitu lama, karena dia sangat kreatif, maka bisa jadi karirnya begitu cepat dibandingkan dengan yang lain. Tujuan dari pengembangan karir guru. Yang pertama adalah pertumbuhan keilmuan, karena ilmu itu terus berkembang. Karena ilmu itu terus tumbuh, maka seorang guru karena guru harus selalu belajar, maka ilmu yang dimiliki, skill yang dimiliki, kemampuan intelijen yang dimiliki terus bertumbuh. Yang kedua adalah wawasan berpikir, harus luas dan terus meluaskan diri pada hal wawasan berpikirnya. Yang ketiga, sikap terhadap pekerjaan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dan yang keempat, produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Kalau orang itu produktivitasnya kerja, maka pasti dia kinerjanya semakin tinggi. Dan itulah yang dicari oleh lembaga-lembaga sekolah. Orang atau guru yang produktivitas dan etos kerjanya tinggi atau kinerjanya tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan para mahasiswa. Jangan lupa setiap Anda mengikuti kuliah secara online, sebagai bukti Anda ikut kuliah, maka Anda diwajibkan untuk mengisi kuis dalam setiap pertemuannya. Jawablah kuis dan kirimkan kuis. Jangan sampai Anda sampai ke deadline, artinya batas pengiriman kuis hanya dibatasi dalam setiap hari, yaitu pukul 23:59. Sekali lagi, Anda wajib menjawab kuis dalam setiap pertemuan, karena disitulah Anda dinilai hadir dan tidaknya Anda mengikuti kuliah secara online. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.